setelah akuisisi dan setelah periode akuisisi. Untuk materi yang pertama, yakni karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Prosedur konsolidasi. Pada praktiknya, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi atau biasa disebut dengan investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi tersebut. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Berbagai faktor dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis. Faktor-faktor tersebut diantaranya yakni prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi. Kemudian kondisi industri secara umum, nilai strategi bisnis, kualitas manajemen, dan tentunya nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasian atas akuisisi akan dilakukan di atas nilai buku, tidak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan akuisisi pada nilai buku. Nah, di sini sangat jelas sekali bahwa prosedur konsolidasi perlu melakukan uji kelayakan agar perusahaan pengakuisisi atau investor ini lebih tahu mendalam bagaimana perusahaan yang akan diakuisisi tersebut. Kemudian di sini ada sebuah contoh soal, yakni sebagai contoh, tertanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1,5 M untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi tersebut merupakan nilai wajar konsiderasian atau fair value consideration, hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait pada PT Andalas. Untuk mencatat transaksi akuisisi PT Andalas, yakni kita memerlukan sebuah jurnal. Yang pertama, PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. Nah, di sini 1 Januari, karena di situ terjadi akuisisi pada tanggal 1 Januari, maka jurnal yang akan kita buat itu tertanggal 1 Januari, yakni berbunyi di sini investasi pada PT Andalas senilai 1,5, kemudian di sebelah debit dan kas senilai 1,5 juga berada di sebelah kredit. Nah, transaksi akuisisi PT Andalas juga menggunakan skema perhitungan yang seperti pembahasan sebelumnya, sehingga memperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Di situ tertera nilai investasinya 1,5 ya, dari contoh soal yang pertama tadi 1,5. Kemudian diketahuinya di sini ada nilai buku. Nilai buku di sini ada saham biasa senilai 800 juta. Kemudian ada saldo laba senilai 400 juta. Sehingga untuk total nilai buku di sini penjumlahan saham biasa dengan saldo laba senilai 1,2. Untuk selisih atau diferensial antara nilai investasi dengan nilai buku, yakni senilai 300 juta
Oke, kita lanjutkan. Dari perhitungan tadi, bahwa ada sebuah selisih di situ, bahwa PT Nusantara mengeluarkan investasi yang lebih tinggi dibandingkan nilai buku dari PT Andalas, yaitu sebesar 300 juta. Selisih antara 1,5 kemudian dengan 1,2 M. Secara perhitungan di sini, investasi PT Nusantara pada PT Andalas ditunjukkan pada tabel berikut ini, yaitu perhitungan kepemilikan PT Nusantara pada PT Andalas. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali di tabel ini kita tunjukkan bahwa di saldo 1 Januari di situ ada modal saham ya 800 juta. Ini sesuai dengan nilai buku yang sudah kita hitung tadi. Saldo laba 400, kemudian ada investasi 1,5 sehingga diferensialnya 300 juta. Nah, untuk saldo mohon maaf ini 31 Januari, maka nilainya kita turunkan di sini investasi 1,5, modal saham 800, saldo laba 400 dan diferensial 300. Untuk pengkonsolidasian laporan keuangan dapat dilakukan proses yang sama seperti yang telah dijelaskan. Berdasarkan perhitungan di situ kita perlu menyusun jurnal eliminasi. Nah, untuk jurnal eliminasi di sini, di situ untuk yang ada di sebelah debit ada saham biasa, kemudian senilai 800 juta, kemudian saldo laba 400, diferensialnya 300, dan untuk 3 akun ini ada di sebelah debit. Untuk investasi pada PT Andalas senilai 1,5 ini ada di sebelah kredit. Nah, di sini sangat jelas sekali bahwa jurnal eliminasi tersebut juga menghapus seluruh saldo ekuitas milik entitas anak. Dalam kasus ini adalah saham biasa dan saldo laba sebesar nilai tercatatnya atau nilai bukunya. Sementara itu, kelebihan nilai investasi hasil konsideran nilai wajar atas nilai buku entitas anak yang diakuisisi selanjutnya dieliminasikan terhadap suatu akun perantara yang biasanya disebut dengan diferensial. Nah, apa itu diferensial? Di sini berdasarkan PSAK 22 revisi tahun 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Goodwill ini nanti akan kita pelajari setelah pembahasan berikutnya. Nah, berarti sangat jelas sekali di sini diferensial dialokasikan kepada aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau dialokasikan sebagai goodwill. Selanjutnya kita membahas tentang aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Ini kelanjutan dari pengertian diferensial. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut. Menurut PSAK 22 revisi tahun 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh oleh liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar
penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Selain itu, menurut PSAK 22 ini juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Misalnya, pihak pengakuisisi bisa saja mengakui suatu aset tak berwujud dalam bentuk paten yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Pihak yang diakuisisi ini tidak dapat mengakui aset tak berwujud tersebut dikarenakan misalkan ada suatu aset dihasilkan secara internal sehingga tidak diperkenankan untuk diakui dalam pencatatan penyajian laporan keuangan. Pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada hal-hal berikut ini. Untuk yang pertama, ada persyaratan kontraktual. Yang kedua, kondisi ekonomi. Yang ketiga, kebijakan operasional dan akuntansinya. Yang keempat, kondisi terkait lingkungan yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Perusahaan yang melakukan akuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi, kecuali untuk komponen liabilitas kontingensi pajak penghasilan yang berada di PSAK 46, imbalan kerja di PSAK 24, aset indemnifikasi, hak yang diperoleh kembali atas aset tak berwujud, pembayaran berbasis saham di PSAK 53 dan aset tersedia untuk dijual ada di PSAK 58. Atas diferensial yang muncul tersebut dibutuhkan jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasian untuk mengalokasikan diferensial tersebut kepada aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Di samping itu, terdapat alternatif pencatatan, yakni perusahaan yang diakuisisi melakukan reevaluasi atas aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih sehingga nilai tercatatnya sama dengan nilai wajar konsiderasian. Bila pendekatan ini yang dilakukan, maka diferensial tidak lagi muncul dan tidak diperlukan jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang goodwill yang sempat disampaikan pada pengertian diferensial. Nah, selain disebabkan aset teridentifikasi atau liabilitas yang diambil alih, diferensial juga dapat disebabkan oleh goodwill. Menurut PSAK 22 tahun 2010 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non-pengendali, nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Dapat dikatakan pula bahwa goodwill mencerminkan pandangan investor atau pihak pengakuisisi atas potensi atau nilai lebih yang dimiliki investe pihak diakuisisi, sehingga pihak pengakuisisi mau membayar lebih atas nilai bersih aset yang dimiliki pihak diakuisisi. Untuk perhitungan goodwill di sini
bisa kita tarik kesimpulan bahwa ada penambahan dari perhitungan goodwill. Yang pertama, imbalan dialihkan ditambah dengan kepentingan non pengendali ditambah dengan nilai wajar kepemilikan sebelumnya dan dikurangi jumlah neto aset teridentifikasi dan liabilitas diakui. Nah, ini bisa membentuk sebuah goodwill. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi juga. Di situ terlihat bahwa yang ada di sebelah debit di sini ada akun goodwill senilai 300 juta. Kemudian yang ada di akun kredit di sini ada diferensial senilai 300 juta. Jika suatu kombinasi bisnis memunculkan pengakuan terhadap goodwill, maka goodwill yang diakui merupakan subjek pengujian penurunan nilai sesuai PSAK 48 dan tidak dapat diamortisasi. Penurunan nilai goodwill terjadi ketika nilai tercatat lebih tinggi dibandingkan nilai yang dapat diperoleh kembali, yakni nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai atau hasil investasi di masa mendatang. Ini tadi kita mendefinisikan tentang goodwill dan contoh jurnal eliminasinya. Nah, sekarang kita membahas tentang pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa saat dilakukan akuisisi terdapat goodwill negatif. Pembelian yang dilakukan investor atas investasi terjadi pada harga diskon. Pembelian dengan diskon mungkin saja terjadi, misalnya dalam kondisi penjualan yang dilakukan dengan terpaksa. Menurut PSAK 22, revisi tahun 2010 mengindikasikan bahwa investor pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Namun, sebelum mengakui keuntungan tersebut, perlu dipastikan apakah investor telah mengidentifikasi secara tepat dan menyeluruh aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih dari pihak yang diakuisisi. Konsep kuncinya di sini bahwa investor mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon melalui laba atau rugi periode terjadinya akuisisi. Nah, sebagai ilustrasi atau contoh soal di sini, kita masih memakai PT Nusantara dengan PT Andalas di situ. Jadi PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1M. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah 50 juta dan 150 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Maka nilai wajar dari aset bersih adalah 1,4. Maka terdapat selisih sebesar 400 juta antara nilai wajar aset bersih PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara.
Maka di sini kita perlu mencatat beberapa hal untuk mencatat jurnalnya. Yang pertama, kita masih mencatat investasinya. Di sini investasi PT Andalas ada di sebelah debit ini senilai 1 juta, kemudian kas ada di sebelah kredit yakni 1 miliar. Kemudian kita juga perlu menyusun jurnal eliminasi saat melakukan konsolidasi. Di sini yang ada di sebelah debit, di sini saham biasa PT Andalas 800, saldo laba 400. Kemudian yang ada di sebelah kredit, di sini ada diferensial 200 dan investasi pada PT Andalas 1M. Kemudian jurnal eliminasi yang kedua saat mengalokasikan diferensial. Di sini untuk akun yang ada di sebelah debit ada persediaan 50 juta, tanah 150 juta, diferensial 200 juta. Kemudian yang ada di sebelah kredit, di sini keuntungan pembelian aset 400 juta. Selanjutnya kita membahas tentang ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Ya, di sini sebagai ilustrasinya kita masih tetap menggunakan PT Nusantara. Jadi konsolidasi atas akuisisi dengan kepemilikan penuh. Untuk kombinasi bisnis yang dilakukan di atas, nilai tercatat akan digunakan kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara dengan modifikasi informasi sebagai berikut. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1,5. Disediakan informasi nilai buku dan nilai wajar dari aset-aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih oleh PT Andalas. Diketahui di situ bahwa nilai buku dari seluruh aset PT Andalas yaitu 1,4, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 dan aset teridentifikasi lainnya 200. Di sini untuk perhitungan goodwillnya kita memerlukan beberapa hal, yakni konsiderasi nilai wajar 1,5, kemudian nilai wajar aset 1,4, kemudian nilai buku aset bersih 1,2, diferensialnya 300, sehingga menunjukkan nilai goodwill di situ 100 juta. Nah, untuk mencatat transaksi akuisisi di sini PT Nusantara melakukan transaksi akuisisi PT Andalas, yaitu pencatatannya jurnalnya yang ada di sebelah debit. Di sini investasi pada PT Andalas 1,5 dan yang ada di sebelah kredit adalah kas senilai 1,5. Jadi jurnalnya sama dengan penyampaian materi yang sebelumnya. Kemudian jurnal untuk mengeliminasi di sini sama seperti pembahasan yang sebelumnya. Di sini ada 3 poin yang ada di sebelah debit. Ada saham biasa 800, saldo laba 400, diferensial 300. Kemudian yang ada di sebelah kredit yakni investasi pada PT Andalas. Nah, kemudian ada jurnal lagi untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Di sini ada 3 poin, persediaan 50, tanah 210, goodwill 100. Ini ada di sebelah debit. Kemudian yang ada di sebelah kredit, di sini diferensial senilai 300, kemudian bangunan dan peralatan 60. Ada di sebelah kredit. Jurnal pengalokasian diferensial untuk mendistribusikan diferensial yang muncul
dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat 50, tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60. Nah, proses penyiapan laporan keuangan konsolidasi dapat menggunakan kertas kerja yang sama seperti yang digunakan di bab sebelumnya. Kemudian, laporan posisi keuangan konsolidasi menunjukkan bahwa PT Nusantara dan anak perusahaan kali ini memiliki nilai tercatat atau nilai persediaan dan tanah yang lebih tinggi, serta bangunan dan peralatan yang lebih rendah akibat perubahan nilai wajar aset-aset tersebut. Selain itu, muncul akun lain yaitu goodwill untuk mencatat pengakuan kelebihan biaya investasi atas nilai wajar aset bersih yang dikeluarkan perusahaan induk, yakni PT Nusantara saat mengakuisisi anak perusahaan yaitu PT Andalas. Selanjutnya, membahas tentang konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Untuk periode setelah terjadinya akuisisi, atas akuisisi yang dilakukan, pada nilai tercatat tidak terdapat perbedaan yang mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Nah, di sini kita masih memakai ilustrasi yang sebelumnya. Diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak yang 50 juta tadi, yakni kita menerima PT Nusantara ini menerima dividen atas PT Andalas yaitu senilai 50 juta, maka jurnal yang disusun di sini kas pada debit senilai 50 juta dan investasi pada PT Andalas sebelah kredit 50 juta. Nah, selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas yang bisa disusun jurnalnya. Di situ investasi pada PT Andalas di sebelah debit senilai 200 juta, kemudian di sebelah kredit ada bagian laba atas PT Andalas 200 juta. Nah, kemudian selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal juga. Di sini bagian laba atas PT Andalas di sebelah debit, investasi pada PT Andalas di sebelah kredit senilai 50 juta. Ini menyesuaikan dengan kepemilikannya, yakni 100%. Kemudian selanjutnya jurnal untuk mencatat menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan sebagai sisa manfaat aset yakni 12 tahun, maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta, yaitu perhitungan dari 60 juta dibagi 12 bulan, menghasilkan 5 juta setiap bulannya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip matching cost yang mensyaratkan untuk mencocokkan biaya terhadap penghasilan yang diakui.
Nah, untuk jurnalnya karena kita mencatatnya setiap bulan, maka di sini investasi pada PT Andalas di sebelah debit dan bagian laba atas PT Andalas sebelah kredit senilai 5 juta untuk mencatat diferensial terkait nilai wajar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.